Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di tempat yang berbahagia ini. Duduk di sini terasa duduk di Monas. Di mana? Monas. Hari ini ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahun Monas. Mana ada Monas ulang tahun? Orang hari ini reuni. Reuni apa? 212. Berarti yang cerdas berarti update tentang berita Islam. 212. 212. Apa terjadi di 212? Banyak yang tak tahu Dunsana Ahok kayaknya di sini banyak ini. Apa yang terjadi 212? Aksi. Aksi apa? Aksi membela Al-Quran. Al-Quran harus dibela. Hari ini orang reunian di Monas dan hari ini kita pun reunian di sini. Sama-sama peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat ini Allah selalu kekalkan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim al-Hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kita hormati Bapak Guru kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita ini. Amin. Amin. Kok tak banyak mengaminkan? Memang jahat-jahat gurunya. Itu tanda emosi pula, tak ikhlas aminnya ya. Allah sehatkan ibu bapak guru kita. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah murahkan rezekinya. Amin. Allah berkahkan kehidupannya di dunia. Amin. Kalau bukan karena guru, manusia kita ni kal hayawan, seperti hewan. Di dalam pendapat ada qaul ulama mengatakan, an-nasu idza laisa lahumul ustaz fahuwa kal hayawan. Kita manusia kalau tak ada guru di atas dunia ini, manusia seperti apa? Hewan. Iya ustaz, iya. Apa contohnya ustaz? Kambing. Kambing apakah ada guru? Tidak ada. Apakah ada ustaz kambing? Enggak ada. Jenggot ustaz bentuk kambing? Tak ada. Apakah ada guru hewan? Tak ada. Maka itulah kambing tak ada akal. Maka itulah kambing punya orang punya dia. Bunga orang bunga dia. Pucuk ubi orang pucuk ubi dia. Tanaman orang tanaman dia. Kenapa? Karena kambing tak ada guru. Tak ada guru. Mudah-mudahan kita selalu berbakti kepada guru kita, dimanapun para guru yang berada di atas permukaan bumi ini, Allah ikhlaskan dan Allah pelihara hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi. Maulid Nabi, kita mengenal dulu siapa nama Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Akhlak Nabi. Kita peringatan Maulid Nabi, maka kita memperingati akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari kecil sudah diuji oleh Allah ketika beliau dalam perut ibunya. Di dalam riwayat dijelaskan rawi berjanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika umur Nabi 2 bulan dalam perut ibunya, sudah meninggal sang ayah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nama ibunya? Siti Aminah. Nama istrinya? Siti Fatimah. Ada yang bilang Siti Fatimah. Nama istrinya?
Khadijah. Nama anaknya? Nama cucunya? Nama kudanya? Oh, banyak yang sok tahu kayaknya. Nabi punya kuda, banyak kuda Nabi. Setiap kuda Nabi itu bernama. Beliau beri nama kuda Nabi. Nabi sayang kepada kuda-kudanya. Sehingga ada kuda satu yang jarang Nabi mengendarainya. Kemudian kuda tadi menangis, merasa bersalah. Kenapa Nabi tak mau mengendaraiku lagi? Akhirnya dikendarai oleh Nabi SAW. 2 bulan Nabi dalam perut ibunya. Ibunya yang lagi hamil. Tahu hamil? Kok tahu? Pernah hamil? Jadi tahunya dari mana? Dari mamanya. Mamanya masih hamil. Alhamdulillah. Punya adik lah. Banggalah punya adik. Kok pada protes ini? Tak mau dia adik dah kayaknya ni, Bu. Baguslah. Emang kenapa? Terbagi sayangnya? Enggak. Punya adik tu enak. Nanti ketika kita berkelahi, ada adik kita yang bantu. Ketika kita dimarahin, ada adik kita yang... Banyak yang tak suka punya adik kayaknya. Antum laki-laki tahu hamil? Tahu dari mana? Hari ini orang banyak hamil di luar nikah. Astaghfirullah. Banyak sekarang ni serba kilat. Kilat. Titipan-titipan kilat namanya tiki. Cucian-cucian kilat, ada laundry kilat. 2 jam diantar, habis itu diambil, bisa dipakai. Ada titipan anak kilat. Ada banyak cucian foto kilat. Habis berfoto, ditunggu keluar hasilnya. Kilat. Ada pesantren kilat. Orang pesantren 7 tahun. Saya pesantren 7 tahun, Bu. Sekarang orang pesantren 4 hari saja. Pesantren kilat. Ada yang lebih parah, ustad kilat. Baru 2 minggu ikut pengajian, setelah tu orang sesat. Ni tak punya jenggot sesat. Ni celananya panjang sesat. Ini jidatnya, oh ni sesat. Ini ustad kilat. Ada anak kilat. Macam mana pula anak kilat ustad? Iya, baru 2 bulan ibu bapaknya nikah. Bulan yang ketiga lahir anak. Anak apa namanya? Mudah-mudahan antum semua Allah pelihara daripada anak-anak kilat. Amin. Ada di sini anak kilat? Mudah-mudahan antum semua sampai dewasa, sampai besar, jangan lakukan perkara kilat. Karena setiap yang kilat itu berbahaya. Kalau bahasa Ocu namanya potui. Potui alias petir. Ketika orang disambar petir, maka dia akan hangus dan mampus. Kalau kalian ikut perkara-perkara kilat, maka kalian akan kena petir dan kalian akan mampus dan hangus. Ingat, tak boleh berbuat kilat. Ingat, kalian masih SMP, siswa-siswi masih SMP, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kami jadi anak kilat. Jangan sampai kami pelaku kilat. Bahaya ketika banyak di luar sana yang masih sekolah menengah, yang masih sekolah, masih dalam bangku pendidikan, sudah mencoba dan melakukan perkara-perkara kilat. Kilat tu tak enak sebentar saja. Apa pula lah yang enaknya kilat itu? Tak ada. Maka oleh karena itu, berlindung kepada Allah. Saya pun berdoakan agar antum semua Allah selamatkan daripada penyakit kilat. Amin. Sudah tahu kilat? Apa? Hah? Tidak patuh doh. Kilat tu lain pula kilat petir itu. Yang kilat yang tadi, yang terakhir tadi. 2 bulan ibu bapaknya nikah, lahir sang anak. Anak tadi anak apa? Anak patuh namanya tu. Nabi 2 bulan di dalam kandungan ibu.
Men 2 bulan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. 2 bulan Nabi dalam perut ibunya, meninggal sang ayah. Sang ayah meninggal. Nabi tak berjumpa dengan sang ayah. Allahu Akbar. Luar biasa baginda Nabi. 2 bulan dalam perut ibu tak jumpa dengan ayah. Ayah orang yang luar biasa, orang yang tak pernah melakukan dosa. Ayah Nabi Abdullah tak pernah melakukan dosa, tak pernah berzina, tak pernah minum khamar, tak pernah membuka aurat, tak pernah berjudi, tak pernah membunuh sebagaimana akhlak-akhlak orang jahiliyah ketika itu. Ayahnya Nabi Allah pelihara. Umur 2 bulan baginda Nabi dalam perut, meninggallah sang ayah. Ketika Nabi dilahirkan, tak berjumpa Nabi dengan ayah, maka Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Maka Nabi sayang sama anak yatim. Maka Nabi mengatakan, ana ma'al yatim, saya seperti yatim kamis lihaza. Nabi mengatakan, saya bersama yatim tu samalah dekatnya. Sangat sayang Nabi kepada anak-anak yatim, karena Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ada di sini anak yatim? Ada. Samalah kalian dengan baginda Nabi. Nabi sangat mencintai kalian. Tapi ingat, jangan tinggalkan solat, maka insya Allah akan masuk surga bersama Nabi kita. Amin. Anak yatim, maka dianjurkan kita untuk menyapu kepala anak yatim. Dianjurkan untuk menyapu kepala anak yatim. Nyapu kepala anak yatim hukumnya sunnah. Sapu, disapu kepala anak yatim. Ada anak yatim sapu kepala, tapi sapunya jangan pakai tangkai sapu pula. Nanti dicari sapu, nanti disapu pula kepala anak yatim ini. Tidak, tapi disapu di sana adalah diusap. Usap kepala anak yatim sambil mengasih hadiah. Uang ke, makanan ke, baju ke, sepatu atau apa, tetap diberi anak yatim. Jangan nanti diusap kepala. Ni yuang malang nasib aman yuang. Itu kena murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh menghardik anak yatim. Kalian hati-hati. Kalau ada teman kalian anak yatim, berdosa kita mengetawakannya, berdosa kita mengejeknya, berdosa kita untuk menghinanya. Apalagi menghardiknya saja tak boleh kita. Hei yatim, itu tak boleh kepada anak yatim. Sayangilah anak yatim. Maka kalau ada anak yatim di antara kita, muliakan dia. Akhlaknya baginda Nabi. 2 bulan dalam perut ibu, lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 6 tahun baginda Nabi, meninggallah sang ibu yang tercinta. Bayangkan Nabi, dari kecil Nabi sudah diuji oleh Allah. Umur 6 tahun meninggal sang ibu. Tak ada yang dekat dengan Nabi. Tak seperti kita. Kita ketika menginginkan sepatu baru, langsung dapat. Menginginkan sepeda baru, langsung dapat. Menginginkan baju baru, langsung dapat. Tas baru, langsung dapat. Baginda Nabi tak mengalami kasih sayang yang seperti itu, seperti orang-orang Arab dahulu kala. Lihat, ingat baginda Nabi kita. Dari kecil sudah dididik. Dari kecil sudah merasakan betapa luar biasanya hidup butuh perjuangan. Apa? Ketika Nabi masih kecil, baginda Nabi memelihara kambing. Apa yang dipelihara Nabi? Kambing. Itulah kambing. Kambing itu termasuk makanan yang disukai oleh Nabi. Tapi kalau orang kita makan kambing, naik tensi. Naik tensi, bawa ke rumah sakit. Akhirnya, itulah kalau tensi terlalu tinggi bisa berbahaya. Nabi suka kambing. Umur beliau masih kecil mengembala kambing. Kambing punya orang, bukan punya baginda Nabi. Bagi hasil, Nabi mengembala kambing. Kenapa kambing yang digembala Nabi? Kenapa tidak ayam? Kenapa? Kenapa tak ayam? Kenapa kambing? Karena kambing itu ada sifat pemimpin. Bisa memimpin kambing, maka bisa memimpin orang. Karena sifat kambing ini jinak tapi liar. Kalau dia kita lepas, dia lari kemana-mana. Ketika kita ikat, dia bisa kita arahkan. Ikat sekali, bawa ke kandang. Dari tempat mengembala bawa ke kandang. 2 kali, 3 kali. Setelah itu dilepas dia akan jinak. Kambing ketika dilarang, kalau kambing yang baik, dia akan pergi saja. Tapi ketika kambing yang enggak nakal, kalau dilarang tetap dia makan.
Dia sedang makan bunga orang. Kita marahkan, kambing, kata kita. Tidak ada, dia makan juga bunga orang. Tak faham kambing itu. Kambing kira-kira tahu tidak dia namanya kambing? Hah? Di mana tahu? Emang pernah kenalan sama kambing? Tahu tidak kambing namanya kambing? Kenapa? Kok tahu nggak kenal? Emang pernah kenalan sama kambing? Kambing kenal dirinya kambing? Tidak. Kenapa? Karena memang kambing itu tak punya nama dia. Yang memberi nama siapa? Kita manusia. Maka kalau ada satu kambing dengan panggilan kambing, ketika dipanggil, hei kambing, dia akan faham. Tapi ketika kambing tak diberi nama kambing, maka bagaimanapun kita akan memanggilnya, dia tak faham. Konteks Islam seperti itu juga. Seseorang ketika diberi nama, dipanggil dengan namanya, dia akan ngeh. Tahu ngeh? Apa ngeh itu tuh? Didengarkannya. Hei fulan, ya. Hei Sianu, ya. Tukijan, ya. Tukimin, ya. Tukino, ya. Itu karena ada nama. Coba kalau manusia dipanggil, kambing. Kira-kira dia dengarkan enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak daripada namanya. Nabi mendidik, Nabi mengembala kambing. Filosofi umat dikembala kambing. Kambing ini ternyata banyak hasil. Dagingnya menghasilkan, kulitnya menghasilkan, susunya juga menghasilkan. Susu apa namanya? Pernah minum susu kambing? Oh, tak pernah minum, pantaslah. Penting minum susu kambing. Jangan sapi saja yang minum. Kalau susu sapi, maka banyak perangai kita kayak sapi sekarang. Tahu perangai sapi? Kalau tahu ya udahlah, tak perlu. Sapi ini malah ada lambang partai sekarang pas seperti tanduk sapi. Partai apa? Tak usah kita lanjutkan. Akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau kecil, beliau sudah takzim kepada orang besar. Ketika beliau kecil sampai beliau umur 30 tahun, Nabi pergi berdagang. Nabi pergi berjualan. Tengok akhlak Nabi yang begitu jujur. Jujur baginda Nabi. Jujur tak seperti pedagang-pedagang yang kebanyakan hari ini. Ada sih pedagang yang jujur, tapi tak banyak. Kalau Nabi jujur. Karena jujur itulah baginda Nabi menang dan banyak mendapatkan harta dalam tijarah. Apa jujur Nabi? Ketika seseorang nak membeli, ditanya ini berapa, Nabi dengan jujur mengatakan harganya 100 umpamanya. Langsung Nabi bilang ini 100. Minta kurang lagi, kata Nabi silahkan, kamu mau berapa? 95 saja. Ya silahkan ambil. Begitulah akhlak baginda Nabi. Bukan Nabi rugi, tidak. Itu akhlak baginda Nabi. Dilihat Nabi, oh orang ini tak mampu, biarlah dikurangin. Akhlak tukang jual beli hari ini, ya Allah, ini berapa? Iko baracik kau dah 150 kau mah 150, kurang lah dah. Ni ba'ala kurang iko aja modal saya tak dapat dah. Padahal modalnya cuma 100. Berbohong dia. Kurang lah dah. Dia nak dapat dah. Nyambik barat tu. Faham tak bahasa saya? Itu bahasa Inggris kok paham ke dia? Emang ambil berapa? Oh, ambil berapa? Mau ambil berapa? Tidak ada rencana mau ambil 2. Ambil 2 bolehlah kurang. Kalau ambil 1 jangan lagi. Ini akhlak apa nih? Akhlak Belanda ini. Tak boleh jual beli. Walaupun orang minta kurang, silakan tawar. Berapa tawarnya? Silakan. Nak berapa ditawar. Tapi sesuai dengan harga, tawar. Jangan bilang, jangan berbohong kita. Nanti bohong pula dia. Tak dapat. Modalnya aja lebih dari 150. Ni udah pulang modal, udah pulang pokok ini katanya. Itu tak boleh. Yang lucunya, sehebat-hebat pedagang di Pekanbaru, lebih hebat lagi pembeli. Ya enggak? Coba lihat orang tua kita ketika belanja. Dia belanja, ini berapa ini mas? Ini berapa ini bang? Ini berapa? Baju nih. Baju nih 200 bu. 200? Iya. Kurang lah. Baik, kurang bisa. Berapa ibu? Ibu maunya berapa? Saya maunya 150. 150.
150, tambah setelah sedikit lagi bu. Enggak, nak bisa lagi. Nak dapat bu. 550 tu modalnya aja tak dapat bu. Jadi enggak dapat. Enggak. Orang tua kita cerdik dia. Berjalan selangkah dua langkah. Pelan-pelan. Harapan apa? Nanti dipanggil lagi. Oh. Diancamnya pembeli ni. Takut pembeli rupanya. Serius nih tak dapat? Tak dapat bu. Itu akhir harganya 150 tu lah bu. Itu 150 tu baru modalnya bu. Akhirnya aja 160 lah bu. 160, 10 ribu aja bu. Ibu ni keras juga dia. Apalagi ibu-ibu ni di Pekanbaru pula dia. Berjalan lambat-lambat. Bu, ambil lah bu. Balik lah bu. 5.000 aja bu. 5.000. Oh, penjual ni cerdik juga dia. 5.000 aja bu. 155 bu. 5.000 aja. Ibu ni memang kikir pula dia. Berjalan. Enggak tadi mau katanya. Enggak. Ya kalau enggak lah bu, pergi aja lah ibu bu. Pergi ibu ni dengan lambat-lambat juga, lambat-lambat. Antara penjual dengan pembeli, ibu ni mulai ragu. Ambil enggak? Kata penjual, panggil enggak. Sama-sama siapa yang dahuluan. Ternyata kalah juga penjual. Bu, datanglah bu, sinilah bu. Ambil lah bu. Lebihkan 1.000 lagi dah bu. Masih minta juga 1.000. Ibu ni tetap tak mau walaupun 1.000. Keras dia. Enggak, kalau memang tak mau tak usah dipanggil. Padahal ibu ni mau dia sebenarnya, tapi dia egonya tinggi pula dia. Enggak, kalau nak, ayolah bu. Ibu lah ke kami cik bu. Kami ko baru buka kedai baru bu. Salah awak mang awak baru buka kata ibu tu. Akhirnya menang pembeli hebat-hebat di Pekanbaru. Kok tahu Ustaz? Saya pernah jalan-jalan ke pasar. Saya tandai ibu-ibu tu cara jual belinya. Sampai ke Makkah pun jamaah umroh begitu dia cara jual belinya. Sampai ke Makkah ternyata Pak. Jadi ibu-ibu kita ni lihainya jualan tu sampai ke Makkah. Ketika membeli sajadah, saya masih ingat itu. Saya perhatikan ibu tu beli sajadah. Ketika ibu tu masuk ke ruangan ke kedai orang Arab, ibu ni bertanya, ini berapa? Orang Arab tu kan sudah pandai bahasa Indonesia sekarang. Orang Arab pintar bahasa Indonesia. Ini berapa? Yang mana? Kata orang Arab itu. Walaupun agak terpatah-patah lidahnya. Maklumlah, lidah orang Arab tu kan tak sama dengan lidah kita. Lidah kita agak tipis, wajar. Sering makan jengkol dan petai. Iyalah, dia tak ada jengkol, tak ada petai. Apalagi durian. Dia tak ada durian. Kita semua kita makan. Semua. Mulai dari Jepang kita makan sayur Japan. Mulai dari Belanda kita makan terung Belanda. Sampai paku pun kita kunyah-kunyah. Apa? Gulai paku. Banyak orang Indonesia, apalagi orang Sumatera, pintar-pintar dan bagak-bagak. Maka lidahnya agak tipis dia. Ini berapa? Kata orang Arab, khamsin, 50 rial saja. Kata orang Arab. Kata ibu ni dari Pekanbaru ni jemaah umrah 40. Kata dia. Kata ibu ni 40. Kata ibu ni. Kata orang Arab ni, tak, 50. Ibu ni bilang 40. Kata orang Arab ni, tak, 50. Ibu ni cerdik pula dia. Apa kata ibu ni? 50 haram, 40 halal. Cerdas ibu tu. Saya perhatikan ternyata lihai-lihai juga ibu-ibu ni belanja rupanya. 50 halal. Boleh. Kata ibu ni, kalau 50 haram, 50 haram, tak boleh. 40 halal, boleh. Apa kata orang Arab? Tak boleh. 40 haram, 50 halal, kata orang Arab ini. Sampai ibu ni bingung dia macam mana ni Ustaz. Sampai pun saya bilang, ibu ni pun pakai sistem belanja di Pekanbaru. Jalan dia lambat-lambat ibu ni. Tak. Seperti belanja di Pekanbaru dia buat. Jalan pelan-pelan. Harapnya boleh dipanggil. Ternyata orang Arab keras seperti kerasnya kambing karena makan daging kambing. Tak mau orang Arab ni memanggil ibu tu. Akhirnya ibu ni nyesal ya. Karena ibu ni mencoba tempat yang lain harganya 60 rial.
60 rial di tempat orang ni mau dia 50. Berjalan pelan-pelan, pelan-pelan. Dah jauh ibu ni, apa kata? Yo karih paja aku nak nyimbau dan dia dah cik. Akhirnya sang ibu menyesal. Menyesal sang ibu ini tak jadilah membeli sejadah. Mengadu kepada saya, Ustaz tolonglah tawarkan lagi Ustaz. Malu saya Ustaz, ambil sajalah yang 50 lagi Ustaz. Memang macam mana tadi ibu? Rupanya ibu ni orang kaya, tapi orang kaya yang berjahit sakunya. Faham tak? Lihat saku kalian berjahit tak? Berjahit tak? Kalau tak berjahit macam mana nak nyimpan uang? Oh, bohong ini. Begitulah keadaan akhlak Nabi. Nabi jadi pedagang ketika muda. Dinikahi oleh seorang isteri yang luar biasa istiqamahnya. Seorang isteri yang suci. Seorang isteri yang Allah jaga. Seorang isteri yang Allah pelihara. Orang yang kaya bernama Sayyidatuna Khadijah. Khadijah isteri yang baik. Khadijah isteri yang luar biasa, yang menjadi perempuan pertama kali yang menganut agama Islam, yang pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Semua hartanya penduduk semasa itu yang terkaya, orang Arab yang terkaya adalah Sayyidah Khadijah. Semua harta Sayyidah Khadijah diinfakkan semua di jalan Allah, sehingga Sayyidah Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, ketika saya meninggal dunia nanti, kalau boleh tulang belulang saya laku, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, jual dan infakkan kepada umat muslim." Begitulah akhlaknya Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Di sini ada nama Khadijah? Tak ada. Aminah ada? Tak ada. Fatimah ada? Fir'aun ada? Khadijah tak ada, Aminah tak ada, Fatimah tak ada. Kan nama yang baik-baik itu. Tak ada? Tak ada. Siapa nama? Valentine ada? Oh. Akhlaknya Nabi yang harus kita tiru. Maka peringatan Maulid Nabi ini adalah peringatan yang harus kita tauladani. Apa yang harus kita tauladani? Akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu kapan Nabi dilahirkan? Bulan Rajab 12 Rabiul Awal. Maka ada dalam lagunya apa? 12 Rabiul Awal, dah hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. 1 Masehi di kota Mekah pada tahun. Terus ada yang kusut kasetnya kayaknya. Darilah itu kita semua. Terus kacau anak SMP ni, tak dapat lagu itu. Lagu apa kalian yang dapat? Lagu acu dapat? Coba. Pasau kuok, pasau bangkinang, singgah sabantau di dusun salo, nasi tasuo acu takonang, nasi bakua jo ayu mato. Itu Pak Darwis ahlinya loh. Pandai Pak Darwis, nanti minta beliau nyanyi itu nanti. Tapi sediakan cambungnya, nanti air mata beliau keluar nanti. Nyanyi ini wajib ini, agar mengingatkan sejarah bahwasanya kita punya lagu yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lagu itu sering kita baca agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagu jangan dibaca lagi lagu itu. Itu kebanyakan lagu yang dahulunya diterbitkan dan diciptakan menurut saya mungkin oleh Syiah. Kenapa? Karena di sana ada mencaci Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dicaci. Mana dia nyanyian itu? Indung-indung kepala indung, hujan dimudi di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Terus la haula wala quwata. Ibu tak dapat pula dia lagunya.
Indung-indung kepala indung, hujan di mudi di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya tidak puasa di dalam kubur mendapat. Buang lagu itu, jangan dibaca lagi lagu itu. Menghina istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lagu yang berhasil ternyata Syiah masuk ke daerah kita. Kita tak sadar kita kan. Dari kecil kita nyanyi-nyanyian itu. Ternyata perempuan yang masuk surga, istri tercinta Nabi, tercinta Nabi, Sayyidatuna Aisyah. Kalau tak ada Aisyah, kita tak tahu hadis, cara Nabi mandi, cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi berjalan. Itu semua dari Sayyidah Aisyah. Tapi kita tak sadar, nyanyian itu kita nyanyikan terus. Ngapain kepada Sayyidah Aisyah? Ummahatil Mukminin, ibunya orang mukmin, ibu kita bersama. Maka tukar lagu itu. Jangan baca lagi lagu itu. Siti Aisyah tukar, siapa umpamanya? Carilah siapa di antara kelas kita yang agak paling nakal. Tukar namanya. Tukijan, Tukijin, Tukijon, buat namanya. Jangan sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi oleh karena itu, akhlak baginda Nabi sangat mulia. Tirulah akhlak Nabi. Maka Nabi memiliki empat sifat yang wajib bagi Nabi. Empat sifat ini juga harus kita miliki. Mana dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan kendati pun pahit. Yang keempat, fatanah. Nabi itu cerdas dan Nabi itu pintar. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa memiliki empat sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kajian kita. Munajat kita kepada Allah, bermohon kita kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu. Amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan kedua orang tua kita, amin. Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, amin. Allah berkahi guru-guru kita, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan hidup kita di atas dunia ini, amin. Al-Fatihah.